Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Para sahabat Soneta Group, juga Soneta Femina, hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Barusan saja kita menyelesaikan Syam Ramadan yang ke-16. Artinya kita tengah berada di malam ke-17. Jumhur ulama menyepakati bahwa turunnya Al-Quranul Karim itu pada tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran ditetapkan, disepakati pada 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Qur'anan, Al-Quran itu faraqnahu, diturunkan secara berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nas ala mukthin, agar kamu ya Muhammad membacakan kepada manusia ala mukthin, secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan aku turunkan Al-Quran itu secara bertahap, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unzilal Quran minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan thumma unzila nujuma. Allah menurunkan Al-Quran dari lauhil mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah namanya, jumlatan wahidatan, seluruhnya jumlatan wahidatan, lengkap, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat, tergantung bagaimana menghitungnya ini. Thumma unzila nujuma, kemudian dari sana diturunkan secara bertahap, ya. Jadi Allah berfirman, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia itu ada fi lauhil mahfuz. Jadi masterpiece Al-Quran adanya di lauh mahfuz. Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itu ditempatkan pada suatu tempat yang mulia, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak tersentuh, tidak disentuh kecuali oleh orang-orang suci. Yang dimaksud orang suci di sini tentunya para malaikat, makhluk yang suci. Nah, kemudian diturunkan pertama yaitu pada tanggal 17 Ramadan, ya. Tempatnya di mana? Di Gua Hira, di sebuah gunung yang bernama Jabal Nur. Saat itu Jibril dalam bentuk aslinya, bentuk cahaya, turun menemui Rasulullah di Gua Hira, lalu mengatakan kepada Nabi, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, wa ma ana, aku tidak bisa baca. Wa ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra, saya nggak bisa baca. Melihat Jibril saya ketakutan beliau. Satu makhluk yang nggak pernah dilihat sebelumnya. Ini awal Nabi melihat Jibril, malaikat yang memiliki sayap 600. Sementara para malaikat itu sayapnya ada yang 22, 33, 44. Tapi Jibril 600. Dia panglimanya malaikat ini. Sampai akhirnya
Jibril mengguncang Nabi, memeluk Nabi, mengajarkan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu sesuatu yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allamal insana bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam, dengan tulis baca. Kalau sekarang komputer itu asalnya tulis baca. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa khalila. Tidaklah manusia aku beri ilmu kecuali cuma sedikit. Dengan ilmu yang sedikit itu ternyata kita bisa mencapai ruang angkasa dan sebagainya. Nah, lalu inilah yang pertama. Kemudian dari sana diturunkan bertahap selama 13 tahun diturunkan di kota Makkah, 10 tahun diturunkan di Madinah. Jadi Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun. Nah, inilah mu'jizat akbar, mu'jizat yang terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Kita tahu Nabi Nuh mu'jizatnya apa? Didatangkan Allah air bah dunia. Beliau bikin perahu atas perintah Allah. Kemudian mu'jizat Nabi Ibrahim, tidak terbakar di api unggun, namanya Raja Namrud. Api yang besar tidak terbakar. Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Musa apa? Tongkatnya bisa jadi ular, bisa membelah lautan. Mukjizat Nabi Isa apa? Bisa menghidupkan orang mati, bisa bikin burung dari tanah ditiup terbang biiznillah. Itu yang namanya mu'jizat yang bersifat physically. Nah, adakah mukjizat Nabi seperti itu? Banyak. Di antaranya Nabi pernah membelah bulan. Ketika ditanya oleh orang kafir, kalau betul kamu Nabi, coba belah itu bulan. Dengan izin Allah bulan terbelah dua. Nabi pernah memanggil sebuah pohon atas tantangan seorang Yahudi. Kalau kamu betul Nabi, coba panggil itu pohon. Bisa nggak kamu? Kasih tahu sama pohon itu, kata Nabi, kamu dipanggil sama Muhammad. Dia bilang, kamu dipanggil sama Muhammad, datang itu pohon. Nabi pernah mengeluarkan air dari jari jemari. Nah, semua mukjizat-mukjizat itulah bersifat fisik yang bisa disaksikan oleh manusia pada kurun waktu itu saja. Setelahnya orang nggak lihat, nggak tahu. Tapi Al-Quranul Karim satu mukjizat yang disaksikan oleh orang sepanjang zaman. Lalu pertanyaannya, betulkah Al-Quran itu mukjizat? Ciri mukjizat harus khariqul adah. Khariqul adah itu harus luar biasa, di luar kebiasaan. Khariqul adah tidak bisa dibuat oleh manusia. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran, apakah betul khariqul adah? Pertama, bahwa yang namanya kitab suci itu harus berupa firman Allah diturunkan kepada Nabi. Ya, Al-Quran firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kurang lebih 1450 tahun lah kurang lebih Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab.
Sampai sekarang di seluruh dunia Al-Quran tetap berbahasa Arab. Nggak ada yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Begitu diturunkan wahyunya. Sekarang di Arab, di Indonesia, di Inggris, di Jepang, di Eropa, seperti itu nggak bacaan Al-Fatihah? Sama. Sama. Sekarang kita lihat kitab suci lain. Diturunkan dalam bahasa Ibrani. Contoh nih Injil. Sekarang di Indonesia Injil bahasa apa? Bahasa Indonesia. Di Inggris bahasa Inggris. Di Amerika bahasa Inggris. Di Jepang bahasa Jepang. Di Cina tidak orisinal. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu firman. Artinya suci. Ya. Sekarang saya terjemahkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Katakanlah Tuhan itu satu, tempat Tuhan tempat meminta, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada yang sama dengan Tuhan. Itu bahasa Indonesia begitu. Sekarang saya mau tanya, terjemahannya suci apa tidak? Terjemahannya suci apa tidak? Tidak. Karena itu bukan asli, bukan wahyu. Kalau wahyu, qul huwallahu ahad dan sebagainya. Paham ya? Nah, Al-Quranlah satu-satunya yang memiliki originalitas dibandingkan dengan kitab suci lain. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Biasa apa luar biasa? Biasa apa luar biasa? Nah, satu tuh. Bukti Al-Quran mu'jizat. Yang kedua, Al-Quran ini sumber ilmu pengetahuan, bukan relate, bukan relevan dengan pengetahuan. Contoh, ada satu ayat berbunyi begini, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtar samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu mau naik menyeruak ruang angkasa ke langit, mau naik, mau mendalami bumi, fangfudu, kamu boleh naik. Tapi kamu tidak bisa naik ke langit tanpa power, tanpa izin Allah, tanpa ilmu pengetahuan. Ketika Apollo naik ke bulan, kalau nggak salah tahun 1960, ada yang udah lahir belum tuh? Pernah dengar nggak Apollo Neil Armstrong menjejakkan kaki di bumi, manusia bisa naik ke langit ternyata. Padahal tidak ada semua kitab suci merekomendasikan bahwa manusia bisa naik ke langit. Sebelum itu, sebelum Neil Armstrong jalan-jalan di bulan, tidak ada satu agama pun yang membenarkan manusia bisa naik ke langit. Cuma Al-Quranul Karim. Tadi ayatnya tuh. Ya ma'asarul jinni wal ins in istata'tum an taqtulu min aqtar samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Biasa apa luar biasa? Luar biasa. Ada contoh lain. Kenal Firaun? Firaun kenal nggak? Kenal. Alhamdulillah saya pernah lihat fisiknya Firaun di Museum Nasional Mesir. Waktu itu bayarnya mahal, 500.000 masuk museum.
Sekarang begitu udah naik kali. Di sana ada banyak mumi-mumi, ya. Nah, yang namanya Fir'aun ini namanya Ramses kedua. Ramses kedua itu ditetapkan oleh ahli sejarah. Ramses II inilah Fir'aun. Kenapa? Ada seorang ahli bedah bangsa Perancis namanya Maurice Bucaille. Dia ahli bedah, orang Katolik, ya. Kemudian dia meneliti atas izin pemerintah Mesir, meneliti yang namanya apa ini, mumi-mumi ini. Ketika memeriksa mumi yang Ramses kedua, ternyata seluruh sel-selnya mengandung garam. Dia pernah membaca Al-Quran yang bunyi begini, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna lil khalfaka ayah. Hari ini aku abadikan jasadmu ya Fir'aun, untuk aku jadikan tanda buat orang-orang yang akan datang. Jadi Fir'aun sekian ribu tahun yang lalu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah ketika Nabi Musa membelah laut, ditenggelamkan. Lalu Allah berfirman, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna khalfaka ayah. Hari ini aku abadikan badanmu ya Fir'aun, agar aku jadikan bukti buat orang-orang yang akan datang. Biasa apa luar biasa? Banyak lagi kalau kita semua jelaskan, cuma nggak cukup waktunya ya. Oke, oleh karena itu mari kita manfaatkan syahrul Ramadan yang tersisa ini, dan jangan lupa baca Quran, baca Quran, baca Quran, banyak-banyak baca Quran. Amin Allahumma amin. Mari kita baca suratul Fatihah, berkatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di sini diberi hidayah, taufik wal inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar suka membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.